Selamat pagi teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sudah share hard copy terkait dengan leadership book manajemen training. Sebenarnya itu adalah panduan buat teman-teman bagaimana melakukan pengembangan terhadap diri teman-teman semua. Karena seperti teman-teman ketahui dalam program manajemen training banyak hal yang perlu kita kembangkan dan banyak faktor kenapa teman-teman harus mengembangkan. Nah, diharapkan melalui buku leadership book ini yang saya berikan, teman-teman bisa mulai. Nah, kuncinya dalam mengisi buku ini adalah bukan seberapa bagusnya. Bagus atau tidak itu bukan dilihat dari apa yang teman-teman isi, tapi salah satu yang menjadi poin penting dalam mengisi buku ini adalah konsistensi. Konsistensi terhadap apa? Konsistensi terhadap pengembangan diri teman-teman semua. Ya, jadi bukan bagus saya, bukan dari seberapa bagusnya, karena ini adalah sebuah proses. Nah, maka kalau kita bicara proses, artinya kita belajar bagaimana bertumbuh dan berkembang. Progres itu bagian part of sebuah proses. Ya, hari ini tidak terlalu bagus, hari ini mungkin biasa-biasa saja, tapi masih ada hari esok. Nah, yang poin pentingnya adalah bagaimana kita bertumbuh di keesokan harinya menjadi lebih baik. Baik, saya akan langsung kepada poinnya, bagaimana cara teman-teman mengisi leadership book ini. Oke, ini seperti biasa teman-teman silakan isi nama, NIP, kemudian empty batch berapa, kemudian kapan mulai bergabung. Nah, yang pertama adalah kita mulai dari hal personal. Kenapa personal itu menjadi penting? Karena kita akan apa yang teman-teman lakukan semuanya akan kembali ke diri teman-teman semua. Yang pertama kita akan mengisi tentang bagaimana kita berani untuk bercita-cita. Kenapa bercita-cita? Karena cita-cita adalah tujuan, biasanya jangka panjang akan kita lakukan. Nah, bagaimana teman-teman mengisi? Pertama, pikirkan apa yang akan terjadi dengan diri teman-teman di masa yang akan datang. Ya. Kemudian, dalam kondisi ideal. Jadi, kalau kita bercita-cita kan pertanyaannya, kalau orang bercita-cita pasti sesuatu yang bagus, ya, bukan yang jelek. Nah, idealnya teman-teman akan menjadi pribadi yang seperti apa? Ya, ingin menjadi sosok seorang misalnya manajer yang seperti apa, ya, ingin menjadi seorang ini tidak hanya dengan karir, bisa bicara mengenai pribadi, bisa ingin menjadi seorang anak yang seperti apa, ingin menjadi seorang kakak yang seperti apa, ya, ingin memiliki apa, baik itu sifatnya kepemilikan pribadi atau mungkin sosial. Jadi tunjukkan teman-teman di masa yang akan datang itu akan menjadi orang yang seperti apa. Ya, dari aspek keluarga bisa, aspek pekerjaan karir bisa, aspek sosial juga bisa. Nah, silakan gambarkan semua dalam kolom berani untuk bercita-cita. Kemudian di kolom yang kedua, nah, isilah dari masa yang akan datang. Ya, jadi aspek yang sangat penting bagi teman-teman semua, gitu ya. Apa yang paling penting? Contoh, kejadian penting apa atau acara penting apa yang akan terjadi? Tuliskan detail secara singkat. Oke, kalau tadi kita sudah menggambarkan secara umum cita-cita kita masa yang datang. Nah, sekarang di masa yang akan datang cuma lebih spesifik. Contoh misalnya kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, di kehidupan pribadi dan keluarga akan seperti apa sih harapannya di masa yang akan datang? Pekerjaan, terus kepunyaan, relaksasi atau hobi, setiap tahun sekali atau setiap 3-6 bulan sekali, ya teman-teman akan jalan-jalan bersama keluarga, kan gitu, atau punya hobi apa yang teman-teman lakukan. Nah, silakan ditulis di sini. Terus kemudian teman, ya kedepannya punya teman yang seperti apa, ikut dalam komunitas apa, kesehatan, nah, gimana kesehatan teman-teman di masa yang akan datang, kebugaran seperti apa, hanya rajin melakukan gym setiap apa, kemudian ikut olahraga apa, intelektual di masa yang akan datang secara intelektual, secara knowledge, teman-teman akan menjadi pribadi secara intelektual seperti apa intelektual, emosionalnya akan seperti apa, secara finansial seperti apa, kemudian apa keinginannya di masa yang akan datang. Oke. Nah, kenapa kami tidak mendefinisikan secara detail, gitu ya? Nah, karena tadi teman-teman diberikan kebebasan untuk mendefinisikan. Jadi tidak ada benar atau salah, gitu ya. Tidak benar atau salah, tapi misalnya emosional teman memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, gitu, dengan kakak, gitu ya. Atau
kalau masa yang akan datang terkait dengan rohani, lebih rajin, nah, it's okay kalau memang itu hubungannya dengan rohani di masa yang akan datang. Nah, kemudian, oke, 3 hal yang paling penting untuk masa depan saya, 3 hal yang saya suka dari diri saya saat ini, ya, dan itu mempengaruhi saya di masa yang akan datang. Nah, terus kemudian 3 hal yang sudah saya siap, 3 hal yang kurang dari diri saya dan menghambat diri saya untuk mencapai di masa yang akan datang. Jadi apa yang harus saya tinggalkan? Kemudian 3 hal yang ingin saya wujudkan di masa yang akan datang, 3 hal apa yang penting. Kalau tadi teman-teman mungkin sudah menulis, keluarga, segala macam, tapi pilih 3 hal yang paling penting menurut teman-teman dan itu harus terwujud di masa yang akan datang. Dan kemudian siapakah 3 orang yang membantu Anda untuk mewujudkan itu? Ya. Dan kemudian 3 hal yang akan saya berani untuk temukan. Jadi 3 hal yang saya akan berani untuk temukan artinya 3 hal apa yang harus saya dapatkan, harus saya kembangkan maksudnya, harus saya kembangkan temukan dalam diri saya, ya, temukan di sini saya mencari lingkungan yang, eee mendukung, saya mencari teman yang ingin teman-teman temukan, yang itu bisa berdampak terhadap perkembangan, teman-teman semua. 3 hal yang saya tolak. Nah, 3 hal yang mungkin selama ini itu kita bayang tuh, 1 hal yang membuat kita mundur, kita melambat itu apa? Terus kemudian saya akan bersedia untuk menolak apa? Mungkin kan bisa jadi ya, yang Anda tolak di antaranya adalah hambatan tersebut. Saya akan menolak apabila ada rekan-rekan saya akan menolak apabila ada, orang yang saya akan menolak. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Nah, tujuannya tadi biar teman-teman fokus kalau tadi sudah bicara secara umum dan 3 hal ini adalah kita menjadi lebih spesifik, ya, lebih detail. Jadi kita punya 3 hal terkait dengan, apa yang mendukung saya, 3 hal yang ingin saya wujudkan, 3 hal orang terdekat yang membantu saya, 3 hal yang perlu saya temukan, 3 hal yang memang akan saya tinggalkan, dan 3 hal yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa kata untuk masa yang akan datang. Pilih 1 kata untuk menggambarkan masa yang akan datang. Anda bisa melihat kata ini jika Anda butuh dukungan. Jadi jangan menyerah, kata-kata apa, gitu ya, kata-kata untuk yang bisa memotivasi teman-teman, ya, dan menggambarkan bahwasannya gitu, misalnya Karim, pribadi sukses, sehat, ya, dan, pribadi sukses, sehat, dan, bahagia, ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada keinginan rahasia, keluarkan pikiran Anda, apa keinginan rahasia Anda untuk apa yang memang benar-benar, mungkin orang secara pribadi gitu ya, secara pribadi tidak diketahui oleh banyak orang, dan apa yang ingin Anda, temukan atau dapatkan. Nah, kemudian ini terkait dengan AM Elite, kalau teman-teman kemarin sudah belajar mengenai AM Elite, nah sekarang giliran teman-teman menilai diri teman-teman semua, antara kurang atau baik jawabannya. Contoh misalnya inovatif. Inovatif ini perilakunya. Nah, penilaian Anda gimana? Kurang atau baik? Oke, kalau kurang, bagaimana cara teman-teman untuk mengembangkan? Kalau sudah baik, apakah berhenti? Tidak. Kalau baik, teman-teman juga tetap perlu mengembangkan kembali. Terus di sini, bagaimana supaya lebih meningkatkan kembali apa yang sudah baik. Tuh. Sama ini I am elite, ya. Nah, kemudian, kalau tadi kita bicara culture, sekarang kita bicara kompetensi. Nah, kompetensi dibagi menjadi 2, kompetensi dasar atau kompetensi manajerial. Sama kalau teman-teman ketika belajar di kuliah ada ada MKDU, ada MKDK. Nah, kalau MKDU itu umum, mau seluruh level apapun mereka harus punya kompetensi ini. Ya, tapi gitu ya, kalau kita bicara kompetensi manajerial, ya, nanti tidak semua posisi mempunyai kompetensi yang sama. Tapi kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh insan kawan lama grup di level apapun. Oke, yang pertama, ya kita inisiatif. Nah, kemarin teman-teman sudah dijabarkan melalui hasil assessment ya sama saya, teman-teman. Nah, sekarang kira teman-teman melakukan pengembangan. Kalau kemarin sudah bikin coret-coretan, nah kemudian silakan diisi standar level kemarin misalnya ini 3 sudah saya sesuaikan. Nah, existing, teman-teman ada di level mana kemarin? Ya, 2 kah, 1 kah gitu. Nah, kemudian ini ada kolom. Kolom ini digunakan untuk checklist tindakan. Dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah nanti di halaman berikutnya. Jadi dia hanya ini diisi checklist ataupun checklist dan kode perilaku. Contoh misalnya
gitu ya. Kode perilaku. Perilaku apa yang dilakukan misalnya, oh saya melakukan perilaku yang kategori A di sini ya. Kalau dua-duanya teman melakukan berarti A, B. Gitu. A, B. Kalau ini hanya diisi checklist untuk satu perilaku. Gimana kalau saya melakukan dua perilaku? Maka gitu ya, lakukan di sini perilaku yang kedua. Tapi kalau teman-teman menilai perilaku tersebut mewakili A dan B, maka di sini disilah A, B. Ya, perilaku yang kedua di sini. Nah, dasarnya mana teman-teman mengisi? Jadi dasarnya adalah dari di akhir sini. Ini juga sama, bedanya adalah kompetensi manajerial. Jadi di sini nanti hanya diisi perilaku kategori apa. Kan ada A, B, C ya, indikator perilaku. Perilaku mana yang teman-teman lakukan. Ya. Nah, ini lembar pengembangan. Dasar acuan tadi checklist dan penulisan A atau B atau C adalah ini. Contoh misalnya inisiatif. Perilaku apa yang teman-teman lakukan? Bukan yang akan ya, tapi yang sudah teman-teman lakukan, ya, misalnya tulis di sini, misalnya aktif dalam diskusi, memberikan 5 pertanyaan. Tulis kode perilaku. Nah, kode perilaku, lihat inisiatif yang mana ya, tadi ya, kan ada A, B gitu ya, indikator perilaku. Perilaku yang mana yang menggambarkan itu. Ya, perilaku yang saya lakukan itu menggambarkan perilaku yang mana, A atau B atau C. Sesuai dengan contoh kayak gini ya, developing others misalnya teman-teman melakukan tadi tindakan-tindakan developing others. Nah, yang mana nih? Ya, dari misalnya saya mengajarkan teman saya terkait dengan itu. Nah, ini kategori yang mana misalnya? Ya, oke. Atau A atau B. Nah, kalau misalnya bukan A atau B, berarti perilaku tersebut belum mencerminkan inisiatif yang dimaksud atau belum mencerminkan developing others kompetensi yang dimaksud. Ya, jadi ini tujuannya untuk apa kode perilaku? Untuk menyamakan apakah perilaku yang teman-teman lakukan itu benar-benar sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Gitu ya. Contoh misalnya banyak hal yang kalau kita bicara misalnya developing others ya, developing others banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, tapi apakah perilaku itu mengarah kepada perilaku yang kita harapkan? Nah, maka jadi acuannya perilaku teman-teman semua adalah indikator perilaku ini. Oke, mengatur atau merekomendasikan apa nih contohnya nih? Oh, kemarin saya melakukan ini. Nah, oke, berarti B. Ya, nanti di sini tulis adalah kodenya adalah B. Gitu. Perilakunya apa di sini? Tulis di sini, inisiatif gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke inisiatif gitu ya, sorry, saya akan kembalikan lagi. Jadi biar kita bisa contoh real. A ya, inisiatif. Misalnya melakukan tugas di luar tanggung jawabnya. Misalnya saya sebagai anggota kelompok gitu ya, tapi saya mengambil porsi sebagai membantu ketua dalam, nah itu kan berarti inisiatif. Oke, berarti membantu ketua dalam mengorganisir gini. Oke, kode perilakunya apa? Gitu ya. Kode perilakunya berarti kan tadi kalau kita lihat itu yang B, di luar tanggung jawabnya yang B ya. Berarti tulis kode perilakunya adalah B. Nah, nanti teman-teman pindahkan yang B sini ke nomor 1 gitu ya, B. Nanti silakan ditulis nanti di sini inisiatifnya, di sini dalam inisiatif. Oh, oke, sorry A ya tadi ya, A gitu kode perilakunya A. Nah, berarti tulis di sini A, di sini tengah sini A. Gitu. Pak, gimana kalau ada dua perilaku, mewakili dua perilaku? Berarti tulis A dan B. Gitu. Tapi kalau B aja, tuh berdasarkan perilaku yang teman-teman lakukan maka tulis B. Oke, nah sampai nanti perilaku itu muncul. Nah, jadi dasar ini. Nah, jadi acuannya untuk mengisi form yang tadi adalah ini. Jadi diisi dulu perilaku yang teman lakukan, kemudian kode perilakunya, melihat mengacu yang ke tadi, itu ada hubungannya nggak sih perilaku yang saya lakukan dengan indikator perilaku yang ada? Ya, karena kalau teman-teman kan ada beberapa level ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasannya perilaku saya sesuai dengan level yang diharapkan. Nah, ingat teman-teman, ya, saya tidak mengharapkan kesempurnaan teman-teman untuk melakukan. Tapi ingat poinnya adalah konsistensi. Kalau nanti kita akan ada sesi ketemu lagi untuk diskusi, nanti kita lihat, kita sama-sama mengevaluasi apakah perilaku ini benar-benar sudah sesuai atau tidak. Nah, nanti kita akan lebih banyak berbicara, ngobrol mengenai dengan lembar pengembangan ini. Jadi, diisi lembar pengembangan yang ini, kemudian nanti kita akan banyak diskusi terkait hal tersebut. Nah, ini menjadi evaluasi. Nah, bisa jadi nanti next-nya akan ada lagi pengembangan yang lain.
ya, makanya yang teman-teman lakukan. Nah, ini deadline-nya adalah kita akan eee, sampai tanggal 9, jadi acuannya sampai tanggal 9, jadi nanti setelah tanggal 9 kita akan ketemu lagi, teman-teman one on one, ya, akan one on one kita akan bicara tentang lembar pengembangan ini. Apa yang sudah teman-teman lakukan, ya. Terus perilaku yang mana, apa hambatannya, kendalanya apa, gitu. Pak, harus diisi semua nggak? Better diisi semua. Kalau tidak, is okay, kita masih ada next week, ya, kita ada next month. Ya, kita ada beberapa waktu lagi untuk mengembangkan. Nah, apa yang menjadi kendala, ya kita bisa obrolkan. Yang penting pertama buat saya adalah kesungguhan teman-teman buat mengisi, yang kedua adalah konsistensi. Ya. Ingat teman-teman ini waktu yang tidak sebentar, ya, konsistensi itu menjadi penting. Ya harapannya saya juga sangat berharap ini juga tantangan buat saya teman-teman, ini bukan hal yang mudah karena bagaimana membantu teman-teman selama 12 bulan. Tapi kalau kita sinergi, kita bersama-sama punya keinginan, bukan hanya keinginan saya, tapi keinginan teman-teman, saya yakin kita selama 12 bulan ini bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Harapan saya, kelima, tim saya, tim coaching saya semuanya bisa menunjukkan kualitas yang terbaik untuk bionya masing-masing. Terima kasih teman-teman, kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya melalui sesi yang lainnya. Terima kasih teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, I am Elite, are you?